Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang backup dan restore dengan dosen mengampu Bapak Abdul Halim. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sabrina. Nama saya Feriawan Monika. Nama saya Alicia. Nama saya Adaya Ayati. Dan ini materi kami. Nah, di era digital sekarang ini, data itu merupakan salah satu hal yang penting. Kehilangan data juga bisa mengakibatkan kerusakan perangkat, misalnya seperti adanya virus atau kesalahan pengguna. Dan diperlukan proses backup dan restore untuk melindungi data kalian. Nah, backup itu adalah proses membuat salinan data dan menyimpannya di lokasi lain agar dapat digunakan kembali jika data yang sebelumnya hilang. Dengan melakukan backup secara rutin, kalian juga dapat mengurangi resiko kehilangan data penting seperti dokumen, foto, video, dan file-file pekerjaan kalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa backup ini tuh penting banget karena agar data kalian tetap aman ketika terjadi masalah pada komputer. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada materi jenis backup sama manfaatnya. Nah, secara umum itu terdapat 3 jenis backup yang sering digunakan, yaitu full backup, incremental backup, dan differential backup. Nah, full backup itu merupakan proses mencadangkan seluruh data sekaligus. Cara ini paling mudah saat melakukan pemulihan, tapi membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dan waktunya yang lebih lama. Terus yang kedua ada incremental backup. Nah, incremental backup ini hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup yang terakhir dilakukan itu. Terus metode ini tuh lebih hemat ruang penyimpanan, namun proses restore memerlukan beberapa file backup. Terus yang terakhir ada differential backup, mencadangkan semua perubahan sejak full backup terakhir. Ukurannya lebih besar dibanding incremental, tapi proses pemulihannya lebih sederhana dibanding yang lain. Nah, manfaat melakukan backup itu antara lain yang pertama ada melindungi data dari kehilangan, terus mempercepat proses pemulihan ketika terjadi kerusakan sistem, dan menjaga keberlangsungan pekerjaan atau aktivitas pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai restore beserta langkah-langkahnya. Restore adalah sebuah proses pengembalian data yang sebelumnya telah di backup ke kondisi semula. Proses ini biasanya dilakukan ketika data hilang, rusak, terkena virus, atau sistem operasi mengalami gangguan. Secara umum, langkah-langkah melakukan restore dimulai dengan memilih file backup yang ingin digunakan, kemudian menjalankan proses pemulihan menggunakan aplikasi atau fitur restore yang tersedia. Setelah itu, sistem akan mengembalikan data ke lokasi yang ditentukan hingga selesai. Agar proses restore berjalan dengan baik, pengguna harus memastikan bahwa file backup tidak rusak dan disimpan di tempat yang aman, seperti hard disk, eksternal flash disk, atau layanan penyimpanan cloud. Dengan adanya restore, data yang sebelumnya hilang dapat dikembalikan sehingga aktivitas pengguna dapat berjalan kembali seperti semula. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa backup dan restore merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam menjaga keamanan data pada komputer. Backup berfungsi untuk membuat salinan data sebagai cadangan, sedangkan restore sendiri digunakan untuk mengembalikan data tersebut ketika terjadi kehilangan atau kerusakan. Melakukan backup secara rutin sangat penting karena dapat meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, serangan malware, maupun kesalahan pengguna. Selain itu, penyimpan hasil backup di media yang aman juga perlu diperhatikan agar data tetap dilindungi. Demikian penjelasan dari kelompok kami dan mengenai materi backup dan restore. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya backup dan restore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.